Dengan dimuliakan para alim ulama, para asatidz, para guru, para ibu, ayah bunda, ayah adik, ayah bapak, kakak-kakak yang telah berhadir ke rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, segala rahmat, segala inayah dan taufiknya, sehingga di pagi yang mulia ini kita bisa masih menjalankan aktivitas kita seperti biasa, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian melakukan berbagai ibadah dan aktivitas lainnya. Kemudian salawat beriringan salam, marilah sama-sama tidak bosan-bosannya kita sampaikan, kita ucapkan, kita lafalkan kepada baginda Rasulullah SAW, juga kepada keluarga Rasulullah, anak istri Rasulullah, juga kepada para tabi'in, tabi'in, dan terkhusus kepada para ulama baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pagi yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang fikih, yaitu dari mazhab Imam Syafi'i. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang salat Aid, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah memulai beberapa hal yang terkait dengan salat Aid. Kapan waktunya, apa-apa saja yang sunnah dilakukan sebelum kita salat Aid, baik itu berupa mandi, menggunakan pakaian terbaik, berhias dan lain sebagainya. Itu sudah kita bahas beberapa hal pada pertemuan sebelumnya. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin ila al-qal wal buqu li ghairi al-iman wal buqu li ghairi al-iman. Dan sunnah pada pelaksanaan salat Id pada selain imam dan khatib untuk bersegera menghadiri tempat pelaksanaan salat. Sunnah pada selain imam dan khatib untuk bersegera menghadiri salat Id. Di selain imam dan khatib itu sunnah hadirnya cepat untuk menunggu salat. Bukan kita menunggu diumumkan akan dilakukan salat baru kita datangi masjid atau tempat pelaksanaan salat Id yang lain. Kan? Kita bersegera dari rumah. Boleh misalnya kalau di masa Rasulullah itu bahkan para sahabat sebagian datang dari tengah malam. Karena mereka sebagian tinggal jauh dari Masjid Nabawi dan mereka tinggal di ujung Madinah. Maka mereka supaya bisa melaksanakan salat Id bersama Rasulullah, itu mereka datang dari tengah malam. Itu mana bersegera dari tengah malam, kemudian mereka melakukan salat subuh berjamaah bersama Rasulullah, kemudian menunggu pelaksanaan salat Id. Jadi kalau kita sekarang bisa dari salat subuh, atau setelah salat subuh kita pulang sebentar, siap-siap, kemudian balik segera ke masjid. Biasanya kalau pelaksanaan salat Idnya jam 8, kalau misalkan jam 7 atau setengah 7, itu kita sudah berada di masjid. Ketika kita sampai di masjid, seperti biasa kita lakukan 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian kita takbir atau baca doa atau zikir, yang kita dan lain sebagainya. Usahakan datang cepat, jangan menunggu akan diumumkan. Yo, so mendengar najwa harap tidak pada dia akan supaya baru saja. Yang hanya sunnah di selain imam dan khatib bersegera. Tapi pada imam dan khatib tidak disunahkan bersegera. Imam dan khatib nanti disuruh mendatangi tempat pelaksanaan salat Id menjelang pelaksanaan salat. Menjelang pelaksanaan salat, baru imam dan khatib dianjurkan datang ke tempat pelaksanaan salat Id. Di selain imam dan khatib sunnah bersegera. Bersegera kalau kita memang tempatnya dekat, ya bisa jadi setelah salat subuh. Tapi kalau tempatnya jauh, kita jalan kaki, maka bisa dari sebelumnya.
dengan berjalan kaki. Ya, sunnahnya dengan berjalan kaki. Kita mendatangi tempat bersama salat sebisa mungkin. Nah, kalau kita mampu, walaupun agak jauh, akan datang yang cepat dengan berjalan kaki. Misalnya kita yang berada di kawasan Rumpartajaya atau Cemiri ingin melaksanakan salat di masjid Bangku Salat Tanjung, itu masih terjangkau untuk kita capai dengan kaki. Kita ajak ke kaki itu insyaallah. Dan hanya hektar. Maka ajak ke awal itu dan menjelang sembahyang baru ada boleh sembahyang. Ajak ke awal itu. Di sunnah mendatangi tempat pelaksanaan salat Id dengan berjalan kaki. Hanya Pak Tayo itu rata-rata hanya Honda saja Honda. Tapi juga masalah sama karena kok pahala separuhnya. Karena sunnah ini tajak berdampak. Tajak Honda, tajak bertoko. Apalagi tambah keluarga, tambah ajuk. Karena masalah karena pokok fadilah aja bagi, tapi pokok fadilah tambah keluarga, tambah dan lain sebagainya. Pak, yang lanjut, lagi tengok. Kita cuma komplek contoh di sini. Saya tidak bagus di pintu asal, ya, ajak tapak. Amin. Tapak kita tajak tapak. Waruju'u bi tariqin la salata as-salat. Dan sunnah ketika pulang setelah pelaksanaan salat itu mengambil jalan yang lain, bukan jalan yang mana kita tempuh tadi ketika akan melaksanakan salat. Dan sunnah pulangnya dari jalan yang lain, bukan jalan yang kita lalui ketika kita pergi untuk melaksanakan salat. Dan sunnah juga jalan yang lain tersebut lebih pendek atau lebih singkat dibandingkan jalan yang kita lalui ketika kita pergi. Di Yonaya si 4 konten di Likut aja melalui jalannya atau aja menempuh jalan yang agak jauh baju dari belakang masjid. Nah kita bilang kok yang agak lambi kita agak jauh baju. Kita putar, kita ngambil jalan yang agak jauh. Nanti ketika pulang kita kembali ke jalan biasa, ya, di mana jalan itu lebih singkat dan lebih pendek. Jadi disunahkan untuk pulang melalui jalan yang lain, bukan jalan yang kita lalui ketika kita pergi ke masjid atau ke tempat pelaksanaan salat Id. Kemudian jalan pulang ini diusahakan lebih pendek, lebih singkat daripada jalan yang kita tempuh waktu pergi. Itu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, maka berjalan kaki. Mamnya berhoda saja, ya, jalan yang tersedia, jalan mana? Mungkin ya, mungkin digelir-gelir monggo pagi-pagi sudah lewat itu sudah, tapi nggak dapat di pagi-pagi ada, macetnya sudah lewat. Ya, cuma pakai sunnah tajak atau jalan tahu atau jalan yang lain. Maka di antara sunnah ini imma bi syahadatil tariqain. Kadang-kadang tujuannya supaya kedua jalan A ketika kita pergi, jalan B ketika kita pulang, nanti dua-duanya itu akan menjadi saksi bagi kita di hari akhirat kelak. Jalan beserta bangunan yang ada, pohon yang ada, batu yang ada, orang-orang yang menyaksikan kita ketika kita berjalan, itu semuanya akan menjadi saksi bahwa kita melakukan kebaikan, kita melaluinya. Dan ajak berjalan, dan ajak tipu daya, nama kaya, nabi datang, nama dan lain sebagainya, semuanya itu nanti akan menjadi saksi ketika di hari akhirat kelak kita menempuh untuk melakukan kebaikan melalui kebaikan. Makanya ketika pulang disunahkan untuk mengambil jalan yang lain supaya nanti ada saksi yang lain, jangan yang bersaksi hanya benda yang sama atau makhluk yang sama.
mengambil kebaikan dari orang tersebut. Hanya disunahkan untuk mengambil jalan yang berbeda. Au bitasadduqihi ala fuqara'ihima, atau untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang berada di kedua jalan tersebut. Sambilan saja, belum mulai apa bicara dua berbeda. Nah lewat ada tajak jalan, lalu kena oleh tempat bubur. Lewat dan yang lain bersedekah. Atau kalau mungkin miskin baca dalam aja, apa tertutup. Kalau bicara berbeda, dia makna baju dalam baju Allah makan bergunakan. Dan salah satu manfaat ketika kita berjalan di dua jalan yang berbeda. Aplik tafa'uli bitabayyunil hari dan maghfirati wa ridha. Ataupun salah satu manfaatnya kenapa kita berjalan di dua jalan yang berbeda itu untuk tafa'ul, yang mengharapkan kebaikan bitabayyunil hari, supaya ada perubahan pada diri kita ila maghfirati wa ridha, dari hal yang kurang baik menjadi hal yang lebih baik. Tadi ketika kita berjalan, kita mengambil jalan A, kita harapkan dosa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita tertinggal di situ. Ketika kita pulang, kita mengambil jalan lain supaya ya Allah, sebagaimana saya berubah, jalan pulang saya dibanding ketika saya pergi tadi, ubahlah diri saya, pribadi saya menjadi orang yang lebih baik. Tadi ketika berjalan, saya alhamdulillah sudah. Ketika pulang, Allah jadikanlah saya lebih baik. Ketika berjalan, saya masih kurang baik, masih suka dengki, masih suka marah, kesalahan emosi, masih aku, masih arrogant. Ya Allah, ketika saya pulang mengambil jalan lain ini, hilangkanlah semua sifat-sifat yang buruk-buruk dari saya. Itu di antara harapan-harapan ketika berjalan melalui jalan yang lain dibandingkan dengan pulang. Berikutnya, banyak jalan motor ada motor, apalagi rumahnya pak komplek jalan bubut kotak-kotak. Ajak jalan itu kalau jalannya agak sedih. Tapi dia sesuatu kan, menurut yang paling mudah. Karena bisa ini ibadah. Sebagaimana anjuran ini juga pada semua ibadah. Ya, pada ibadah-ibadah yang lain juga dianjurkan seperti ini. Berjalan melalui jalan A, pulang dengan jalan B, melalui jalan. Pada saat berjamaah biasa, pada saat Jumat, atau kita ingin menghadiri misalnya acara-acara tertentu, menghadiri pengajian dan lain sebagainya, itu dianjurkan untuk datang melalui jalan A, pulang melalui jalan yang lain. Supaya banyak yang bersaksi untuk kita, ada perubahan pada diri kita. Kalau kita mau bersedekah, kita bisa bersedekah kepada orang-orang yang berbeda, atau kita bisa memberi salam kepada orang-orang yang berbeda. Itu di antara tafa'ul atau harapan dari kesunahan ini. Berikutnya wal isra' fil nahri, dan disunahkan untuk isra', untuk mempercepat pelaksanaan salat an-nahar, Idul Adha. Pada Idul Adha dianjurkan salat Idnya itu dilakukan di waktu yang lebih cepat dibandingkan Idul Fitri. Akhirnya pada kita memulai salat Id ketika terbit matahari. Nah, terbit matahari kaki matahari ujung laut yang kaji terlaksanakan salat Id. Tapi waktu yang paling baik apa? Setelah mataharinya meninggi seukuran tombak, yaitu 15 menit pasca munculnya matahari. Itu yang paling baik. Kalau Idul Adha itu bagusnya ya di waktu matahari meninggi seukuran tombak. Kalau memang semua jemaah ahli kampung atau ahli tempat bisa menghadiri waktu itu jam 7:15 atau jam 7:10, itu baiknya pada saat yang sama. Ya. Jadi diusahakan lebih cepat. Kenapa? Karena pasca salat Idul Adha itu dianjurkan untuk segera
tertentu atau daerah tertentu cukup le kurban kayak puluhan namun buat mengenai demo kalau tidak melaksanakan akan tidak selesai nyebagan melaksanakan bakal selesai urut fakir ini hanya tertib bagi mereka untuk mengasi gitu nah yang urut kaya dengan dosa juga sedangkan urut fakir untuk berharap dari situ maka lebih cepat melaksanakan lebih dianjurkan pada salat Idul Adha mempercepat pelaksanaan salat. Arti waktu pelaksanaannya dipercepat di awalnya, bukan salatnya cepat-cepat. Pelaksanaan salatnya dipercepat, dimulai lebih cepat. Wa ta'khiru fil fitri dan sunnah untuk ta'khir untuk agak sedikit terlambat fil fitri pada Idul Fitri. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau pada Idul Fitri sunnahnya agak sedikit terlambat. Gimana agak sedikit terlambat? Ya. Sebelum Idul Fitri itu ada kewajiban. Apa wajibnya? Bayar zakat fitrah. Karena masa wajib bayar zakat fitrah yaitu sebelum Idul Fitri. Ya walaupun masih boleh sampai terbenam matahari atau bahkan boleh dari awal Ramadan. Tapi kapan wajibnya? Itu ketika Idul Fitri tiba. Jadi paling baik membayar zakat fitrah itu menjelang salat, setelah subuh menjelang salat Idul Fitri. Kalau semua masyarakat misalnya melakukan ya, pembayaran zakat atau mengeluarkan zakat sebelum salat Idul Fitri, ini kan agak lumayan banyak. Si A datang dia bersama keluarganya membawa beras, mencari fakir miskin. Kalau dia ada keluarganya sendiri, cari orang fakir ada beberapa orang, dia berikan zakat tersebut. Itu kan lumayan banyak kita, makanya diusahakan agak sedikit terlambat. Agak sedikit terlambat, agak terlambat. Agak pos dengan kulit, agak sedikit terlambat. Sebisa mungkin mampu dijangkau oleh masyarakat. Jadi karena sebelum salat Idul Fitri ada anjuran untuk mengeluarkan zakat, maka disunahkan pada Idul Fitri agak sedikit terlambat. Sedangkan Idul Adha itu dipercepat karena tidak ada pembayaran zakat sebelumnya, bahkan ada penyembelihan kurban setelah. Banyak biasa sama benar Idul Fitri Idul Adha jadwalnya biasa jadwal tetap. Si sembahyang nyuka sepakat antara PKM masjid dengan pihak-pihak yang toko-toko di kawasan sepakat pas malam. Maka baik Idul Fitri atau Idul Adha akan sepakat. Baik, masjid kadang baju tambah Idul Fitri dan juga agak tidak baju Idul Adha juga lebih cepat. Walaupun kadang memang ada perbedaan fitrah di sebelum sembahyang ini, tapi tetap unsur sunnahnya benar. Walaupun hanya cepat-cepat harus sembelih, karena bahkan penyembelihan di hari kedua atau mulai dari setelah subuh, tapi tetap unsur sunnah mempercepat pada salat Idul Adha itu masih berlaku. Wal aklu fihi qablaha wa tamru wa witr. Wal aklu fihi dan sunnah juga pada hari raya Idul Fitri sebelum melaksanakan salat itu sunnah makan. Pada hari raya Idul Fitri sebelum kita berjalan ke tempat pelaksanaan salat disunahkan untuk mengkonsumsi makanan. Karena 30 hari sebelumnya atau 29 hari sebelumnya kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka untuk membedakan hari-hari sebelumnya dengan hari ini, yaitu hari raya, hari 1 Syawal itu, maka disunahkan di pagi harinya sebelum kita berangkat salat kita disunahkan untuk mengkonsumsi makanan. Makanya untuk mesti tertib makan. Yang paling adalah watabro, yang paling baik kita konsumsi adalah tamar, yaitu kurma, wawitru dan jumlahnya itu ganti. Yang paling baik untuk dikonsumsi sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri adalah kurma dan jumlahnya adalah ganti. Kalau ada saya kamu dua kurma, atau 6 kurma cuma kali dan boleh puasa, tiba cukup.
ceramah. Tahu pasal itu tapi rumah aku lihat dia sampai dia berjalan pada jadi hukum baca. Jadi yang nyaman, yang membuat kita bisa bertahan pada pelaksanaan salat. Ada dengan hati ceramah, ada yang membuat alasan itu. Dan dianjurkan sebelum salat Idul Fitri untuk makan supaya membedakan dengan hari-hari sebelumnya dengan kita puasa Ramadan. Sedangkan Idul Adha tidak dianjurkan untuk makan, tapi dianjurkan untuk menahan diri dari mengkonsumsi makanan dan minuman. Jadi puasa saat antara terbit fajar sampai sembahyang Idul puasa siapa? Puro Raya Idul Adha. Kenapa? Untuk membedakan kita dengan hari-hari sebelumnya. Di mana hari-hari sebelumnya kita tidak ada anjuran untuk menahan diri. Walaupun dengan sunnah puasa dari awal Zulhijjah, sunnah puasa Tarwiyah, dan puasa Arafah dan lain sebagainya. Tapi niat puasa wajib berbeda dengan Ramadan puasa wajib. Dari Allah sunnahnya mengkonsumsi makanan dan minuman sebelum kita berangkat ke sholat. Berikutnya bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Id. Wassalatul Aidi raka'atan. Sholat Id itu hukumnya sunnah, jumlah rakaatnya 2 rakaat. Syarat rukun dan lain sebagainya dasarnya dia sama saja dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Ya, syaratnya harus tutup aurat sebelumnya, harus berwudu, harus menghadap kiblat dan lain sebagainya. Itu wajib terpenuhi juga pada sholat Id sebagaimana sholat yang lain. Ya, sebagaimana sholat-sholat sunnah yang lain. Kemudian hukumnya juga sama. Niat berdiri, takbir, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud sampai salam. Rukunnya sama dengan salat-salat yang lain. Yang membatalkannya juga sama dengan salat-salat yang lain. Cuma nanti ada satu sunnah yang membedakan antara salat Id dengan salat-salat yang lain. Apa sunnah tersebut? Wa yukabbiru fi rak'atil ula qabla al-qira'ati sab'an yaqinan. Dan sunnah yang membedakan salat Id dengan salat-salat yang lain adalah pada salat Id itu ada kesunahan bertakbir 7 kali pada rakaat yang pertama sesudah membaca doa kita sebelum masuk ke Al-Fatihah. Jadi setelah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, niatnya sholli sunnatal Aidil Fitri atau sholli sunnatal Aidil Adha, rakaat ini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, dan niatkan. Kemudian kita baca doa kita, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi wa bihamdihi sampai habis. Kemudian baru Allahu Akbar, kita takbir. Ya, jadi di sela-sela takbir itu dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Jadi takbir 7 kali itu setelah takbiratul ihram. Berarti dengan takbiratul ihram itu menjadi 8 kali. Takbiratul ihram itu takbir fardu karena dia rukun salat, kemudian baca doa kita, kemudian baru takbir 7 kali dan itu takbir sunnah. Bukan wajib, bukan rukun. Kalau pun tidak kita takbir, tetap salat Idnya sah. Kalau pun tidak mencapai 7 kali, tetap salat Idnya sah. Itu sunnah takbir 7 kali pada rakaat yang pertama. Di sela-sela takbir dibacakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Sab'an yaqinan, pada rakaat yang pertama 7 kali secara yakin. 7 kali secara yakin. Jadi harus yakin kita bahwa sudah 7 kali. Kalau kamu ini masih 7 atau masih 6, maka artinya yang paling sedikit yaitu benar, tambah lagi sekali lagi. Jadi wajib yakin 7 kali. Kalau sudah takbir Allahu Akbar
Berarti syok dua. Takbir dua kan boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lima kan. Belum kalau dua boleh, syok dua. Lima orang dua, lima kan. Syok berarti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau dua tujuh, boleh. Syok enam. Lebar. Bisa jadi kaki berarti yang tadi. Di tujuh yang sehati, dua boleh, lima, enam, tujuh kan. Bisa jadi kaki berarti yang tadi. Tapi buat lagi nanti, bila ragu angkanya, maka ambil yang paling kecil. Paling berat, dua, belum lagi amnesia kan? Belum lagi amnesia. Dua, Allahu Akbar. Ini takbiran ihram. Ragu. Wallahu a'lam berapa? Berarti syok yang paling sedikit. Ambil yang paling sedikit. 7 kali wajib atau sunnah secara yakin. Secara yakin. Kalau ragu ambil yang sedikit. Beberapa kali ragu. Beberapa kali ambil yang sedikit. Walaupun faktanya nanti saya sudah lebih. Ini boleh, bahkan boleh sampai tak tegur ibu. Ayo dong, yakin ya mana ibu malas tu ibunya, dimana tu konsentrasi kadang-kadang kita baca ayat tu lagi. Bayangkan kita baca dua orang ini. Di imam ketika lupa tadi, ketika imam mengambil yang paling sedikit, karena seperti itu imam wajibnya. Ya ketika lupa ambil yang paling sedikit. Kita sebagai makmum tahu ini sudah 7 kali. Apa yang tak benar? Makanya kalau kita sudah tahu bahwa mengambil yang paling yakin, berarti jangan kita berarti kita Allahu Akbar, Subhanallah. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Karena itu pada pemilihan yang ada yang pada hidup dan tujuh benar. Nah, maka imam melakukan berdasarkan perkiraan dia. Di kalau lebih jangan ditegur. Kalau masih kurang tidak usah ditegur. Karena sunnah. Sunnah. Apalagi nanti sudah masuk ke Fatihah. Allahu Akbar takbir terakhir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Hati lebih dong. Ibu harus dulu. Maksud betul jadi hati lebih dong. Bilang Allahu Akbar. Itu bayar. Kalau itu saya katakan kalau Fatihah jangan pun tidak boleh kembali kepada sunnah yaitu takbir. Maka ada halang takbir sekalipun halang belajar subhanallah. Bila rakaat yang kedua dari sujud Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan subhanallah. Hanana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Ini canggung sudah libur hai. Ini sudah jatuh tidak. Hobi supaya belajar supaya baik. Hanya boleh ditegur, betul hanya boleh ditegur karena sunnah. Bahkan bila ditegur dengan imam berbalik imam, bagus. Bila ditegur beliau, imam mengajukan dengan dua, hanya berdiri imam dua. Tajak beliau ditegur, berbalik imam. Imam dengan ditegur masalah apa? Kadang ragu punya atau lagi, atau refleksnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jemaah subhanallah wa takbir. Allahu Akbar. Kalau itu karena kalau yang wajib dibalikkan pada sunnah. Ada yang sebagai makmum yang turun angka atau takbir atau bahkan hanya takbir, mana boleh karena takbir bukan fardu.
pada salat Id bukan fardu. Takbir itu hukumnya sunnah. Kalau kurang, kalau bahkan tidak ada sama sekali, salat Idnya tetap sah. Ayo, bagian kita yang mana ini, ayo lebih dulu supaya Korea berbeda dengan supaya yang biasanya Korea 7 takbir pada rakaat yang pertama, 5 pada rakaat yang kedua. Nah, begini dia fardu. Begini dia fardu. Mana fardu bertinggalkan? Ada itu. Yang perlu dari itu. Nah, satu bahwa takbir bukan fardu, bukan rukun, tapi dia sunnahnya kapan? Setelah iftitah atau kalau tidak ada iftitah, berarti setelah takbiratul ihram. Kalau tidak ada iftitah, setelah takbiratul ihram sampai sebelum Fatihah. Sampai sebelum Fatihah. Bagusnya sebelum a'udzubillah. Sebelum baca Fatihah, sunnah baca a'udzubillah deh. Baca imam, baca dengan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah sunnah. Dia sunnah takbirnya sebelum baca a'udzubillah. Cuma kemudian kata baca a'udzubillah, baca jin baca takbir. Jin. Kemudian kalau kali baca a'udzubillah, kalau dia baca iftitah, yang tak biasa. Allahu akbar walhamdulillahi katsiran subhanallahi wa wasilan wa ma ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru ingat bahwa takbir 7 kali. Bermantan masalah takbir, mantan jin. Maka kata a'udzubillah bukan bagian dari Fatihah. Artinya selama belum masuk ke Fatihah masih sunnah takbir. Kalau sudah masuk ke Fatihah enggak ada lagi sunnah. Kalau takbir batal sunnah. Kalau takbir batal sunnah. Dan mau mengaji, mau bergelar. Itu nama bahasa. Mau bergelar. Roh mau ibu kali lebih dulu. Yang udah itu kita punya ibu kali mau berpihak. Kamu dah sudah berpihak. Hanya itu. Kamu dah sudah berpihak. Itu nama bahasa itu. Menyebutnya cuma 2 kali. Itu dah sudah mahal berpihak juga. Mana sudah. Di bawah UBB yang berpihak dengan imam. Tidak sunnah untuk menambah sampai 7 kali atau 5 kali pada rakaat yang kedua. Jadi itu takbir bukan fardu pada salat Id, tapi sunnah. Kalau sudah masuk ke Fatihah, enggak boleh lagi kembali pada takbir. Baik belum takbir sama sekali atau sudah takbir cuma angkanya belum cukup, tetap tidak boleh kembali. Tetap tidak boleh kembali. Kalau balik lagi batal. Ma'aruf al-yadaini bainal istiftahi wa ta'awudi. Takbir disunahkan dengan mengangkat tangan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dengan mengangkat tangan, dengan tak duduk lagi sembahyang biasa. Tak boleh lagi tidak. Tapi taringkan. Aku jawab itu usah. Dan berarti kesunahan ketika takbir mengangkat tangan seperti takbiratul ihram atau takbir intiqalan ketika kita baru. Kemudian disunahkan menggenggam lagi tangan setelah. Makanya tak boleh rujuk juga. Mantap. Wa fi tsaniyati khamsah, dan pada rakaat yang kedua disunahkan untuk bertakbir 5 kali. Di luar takbir istiqalah yang kita bangun dari sujud. Dari sujud yang kedua, rakaat yang pertama adalah Allahu akbar. Beritahukan subhanallah wa la ilaha illallah. Takbir Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Allahu akbar. Takbir yang bangun dari sujud itu langsung
Jadi yang kedua ya, ketika kita sujud yang kedua setelah kita bangun takbir, itu namanya takbir intiqal. Takbir berpindah dari suatu kegiatan salat ke kegiatan lainnya. Itu bukan takbir yang sunnah 5. Karena takbir sunnah 5 kali pada rakaat yang kedua di luar takbir intiqal. Di luar takbir intiqal. 5 kali juga secara yakin. Kalau ragu ambil yang paling sedikit. Juga posisinya sebelum baca Fatihah. Kalau sudah masuk Fatihah sudah tidak ada kesunahan takbir atau bahkan haram takbir. Kalau takbir lagi sudah baca Fatihah maka batal salat. Berikutnya wala yukabbiru masbuqu illa ma adraka. Wala yukabbiru masbuqu illa ma adraka. Dan tidak bertakbir seorang yang masbuk, seorang makmum yang masbuk kecuali sejumlah takbir yang dia dapati bersama imam saja. Makmum masbuk datang yang kenapa? Kalau masbuk pada salat biasa, yaitu yang tak sempat baca Fatihah. Yang tak sempat baca Fatihah ya. Kalau masbuk pada salat Id, yaitu yang datang ketika imam sudah takbir sunnah. Apakah sudah selesai atau sudah bertakbir beberapa kali cuma belum selesai? Ada yang berkata bahkan yang sudah jelas. Kalau tanya bahkan itu imam kali takbir 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru problem. Pada rakaat yang pertama kan 7 kali sudah takbir. Si masmumnya yang sesudah imam bertakbir 2 kali. Berapa kali lagi dia takbir? Berarti 5 kali saja dia takbir. Pada rakaat yang pertama. Tidak disunahkan setelah 5 kali dan dia 5 kali berarti imam sudah 7 kali. Apakah dia sudah mengqadha takbir 2 kali lagi yang tadi dia lewatkan? Tidak lagi. Tidak sunah. Maka ketika imam sudah mulai baca Fatihah langsung dia berdengar kepada imam. Tidak perlu lagi melanjutkan takbir sampai 7 kali. Mana yang dilanjutkan dalam sembahyang? Sembahyang. Maka karena takbir adalah bagian dari zikir. Jin kita baca. Kalau baca berbunga dan pada Allah ada pembatasan sebab. Jadi tidak pembatasan. Tapi seharusnya seorang yang masuk dia hanya bertakbir sejumlah takbir yang masih dia dapatkan bersama imam. Setelah imam selesai takbir maka dia tidak selesai. Tidak perlu menambahkannya lagi. Jadi yang lupa cuma 3. Kemudian bahkan itu imam sudah 6 kali bertakbir. Berarti sekali saja. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah. Ketika imam sudah masuk Fatihah, kita langsung fokus ke Fatihah. Nanti di rakaat yang kedua, apakah kita takbir 7 kali? Berarti karena rakaat yang pertama kita lewatkan yang 7 kali. Enggak, rakaat yang kedua tetap sunnahnya 5 kali. Ketika kita tambah rakaat yang satu, misalnya kita masbuk, kita dapat rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama kita tidak dapat sama imam. Rakaat yang kedua baru kita dapat. Ya. Nanti di rakaat yang kita tambah, berapa kali kita takbir? 5 kali. Ya. Bukan rakaat yang kita tambahkan sebenarnya berarti rakaat yang pertama kita tidak dapat sama imam 7 kali. Tapi tetap rakaat yang kedua takbirnya sunnah 5 kali. Jadi kalau masbuk tetap rakaat yang kedua sunnahnya 5 kali. Enggak sunnah 7 kali. Tapi kalau dilakukan 7 kali atau lebih tetap tidak membatalkan sholat. Selama bukan unsur main-main. Kalau unsurnya main-main, bercanda itu batal sholat. Tapi kalau memang kita yang suka bertakbir, misalnya kita semangat kita takbir, Allahu Akbar seperti memperah, kita bukan membatalkan sholat. Karena takbir bagian dari zikir. Kemudian waqti'alat qaf waqtarabat awil a'la wal ghasyiyah. Dan sunnah pada pelaksanaan salat Idul Fitri itu imam membacakan surat Qaf. Atau dalam salat sendirian, dalam salat Idul Fitri
mungkin agak berat bagi sebagian jemaah melakukan sholat terlalu panjang. Kalau tak bisa Allah dan Rasulnya, ganti dengan al-kafirun dengan al-ikhlas. Ganti dengan al-kafirun dengan al-ikhlas. Nah, tidak sunnah mengambil ayat-ayat tertentu. Misalnya pada hari raya Kurban kita membaca inna a'tayna al-kautsar. Mana sunnah? Atau khatib membicarakan tentang topik tertentu, tidak imam membaca ayat yang berhubungan dengan tema yang akan khutbah ini. Sunnah tetap dari maksudnya yang mana sunnah maka baca ujung surat Al-Jumu'ah. Yang kita baca surat Al-Jumu'ah baca dari khutbah ini. Sunnah dalam sembahyang tadi paling kita baca sama surat tapi yang paling itu. Cuman sebagian imam hafiz ya surat Al-Quran dibaca ya kecil ya. Tapi untuk jamaah biasanya mereka baca sama surat karena sebagian menghafal Quran dari gedam dari jilid surat At-Takasur sampai surat An-Nas baca gara-gara dia kepada pihak keluarga dan berpuasa. Selama dia duduk dan itu tadi dia kepada beliau surat-suratnya menikah ibaratnya juga hebat surat dari At-Takasur sampai An-Nas. Maka gara-gara hadir dan sama kembalikan. Cuma nabi lain yang akan baca surat banyak akan dibaca ada maksud yang hafiz atau karena permintaan dari karena dengan usul karena dengan baca surat yang banyak ayat masalah. Tapi yang kedua adalah perlahan baca sama surat yang lengkap. Kepada salat Id sunnah pertama ayat yang pertama surah Qaf, pada ayat yang kedua surah Al-Qamar. Atau kalau tidak bisa Qaf dan Al-Qamar diganti dengan Al-A'la dan Al-Qasr. Atau kalau tidak bisa juga diganti dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wa yaqulu baina kulli takbirataini al-baqiyat as-salihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sirran. Dan sunnah di sela-sela takbir yang 7 kali pada rakaat yang pertama, 5 kali pada rakaat yang kedua itu membaca al-baqiyat as-salihat. Itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jangan wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan baca doa dari tujuh. Itu pertama. Tapi yang sunnah karena Rasulullah membaca al-baqiyat as-salihat, maka sebisa mungkin baca al-baqiyat as-salihat. Dan yang berpegang ihram tidak terlalu panjang, bukan tidak terlalu pendek. Insyaallah ala guru-guru yang kalian itu siapi kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar di sela-sela takbir Anda merasa panjang. Baik karena mahal tadi kita menjadi sangat panjang. Sirra, secara sir, suara pelan, tapi terdengar. Suara pelan tapi terdengar oleh telinga masing-masing dalam kondisi normal. Dan hanya juga sama sekali ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang hanya baca, yang berarti mengingat biar berapa pahala sunnah tadi Allahu Akbar. Lebih dari abangnya itu juga tak dibuka masing-masing. Yang tersir baca asir lebih dari abangnya itu juga tak dibuka. Yang di bawahnya yang hanya baca. Di bawahnya hanya baca. Jadi menjelaskan itu khusus di Fatihah dibaca. Nanti bagian yang hanya kita baca masalah. Ada sabab Fatihah kita belajar. Ya sebagian itu sebagian itu hanya juga yang masalah. Sunnah baca dalam sholat
harus terdengar, keluar dari mulut terdengar oleh telinga sendiri. Semuanya. Kalau ada satu saja yang bilang tasbihnya, maka akan salah. Nah, jadi ini yang benar. Ini yang belajar. Atau kalau kita sebagai jemaah, terus sudah aku membaca Fatihah demi membaca Fatihah, menjelang baca surah. Nah, sebagian cara kita terus tadi, walau secara sempurna dari bismillah sampai walaqoti, semua tasbihnya, semua alif lamnya, semua gunahnya, semua ikhfanya, semua matnya wajib berbeda. Wajib berbeda. Dengan cita tasyahud at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Nah, walaupun ini hasanah bertajwid, tapi mantul hurufnya wajib keluar dari mulut terdengar oleh telinga. Hati-hati dalam sembahyang. Jadi bab makmum kata bicara, apalagi bab terawih. Dan terawih ada tidak sebuah hal yang berbeda. Hanya juga sama sekali antara Fatihah dengan surah. Nah juga saya lalu yang mudah yang kedua ada sembahyang 20 rakaat, sampai 20 rakaat dan kita Fatihah beda hukum, beda hukum. Mana ada macam seperti itu, beda harus tabiun lagi, tabiun lagi baca Fatihah. Baca kadang itu cepat, mana tidak sama sekali. Tapi baca Fatihah dengan Fatihah lain, baca Fatihah kalau jauh. Sampai kita senang dari dia baca Fatihah dengan banyak yang tua baca Fatihah atau tak baca hanya betul Fatihah. Kepada takbir ini juga seperti baca takbirnya sir memang, tapi sir itu keluar dari mulut terdengar oleh telinga. Itu tidak apa hanya sama sekali itu. Cuma satu itu teramai nasi dipahami, nasi mie, nasi asin, nasi motor yang berjalan yang baru dibuat itu kita kalah. Berapa bulannya? Karena ukurannya kalau kita ada di tempat yang sunyi, misalnya di kamar, tidak ada suara bapak hening, kita baca dengan mulut terdengar oleh telinga kita sendiri. Itu ukuran sin. Yang kaji keras. Dia hanya beredar. Tapi becik hanya terdengar sama sekali. Dia ada bagaimana dia dalam sembahyang ada sampai bilang baca Fatihah kedua beda. Mana dengar? Dia sampai bilang ada. Nanti dari itu apa? Dengar bapak ujung-ujung tertentu kan? Karena seperti baca Fatihah stabil dari bawah sampai akhir,
siapa yang menjadi imam. Berarti sunnah seperti itu juga siapa yang menjadi khatib. Sunnah siapa? Yang pertama wali amri. Bina presiden. Buatnya sunnah ibu sekaligus khatib. Ibu presiden, betul berarti. Buatnya ibu sekaligus khatib. Ibu betul, bupati, camat. Itu banyak yang berubah besar. Pagi buatnya ibu sekaligus khatib. Dan urutan-urutan yang lagi kita pegang pas supaya kita disunahkan itu sekaligus khatib. Khatib berkhutbah dua sama seperti khutbah Jumat. Cuma nanti bedanya pada khutbah yang pertama sebelum masuk ke rukun khutbahnya bertakbir sebanyak 9 kali. Pada khutbah yang kedua bertakbir sebanyak 7 kali. Jadi sebelum khutbah itu sunnah duduk sebentar. Setelah salat supaya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi duduk siapa? Duduk doa, duduk istirahat, kemudian baru beda bangun. Kan supaya langsung ke dalam duduk istirahat, jalsah khafifah kemudian tenang istirahat, dan baru beda ke wayadku fihima ma yali dan menyebutkan atau isi khutbahnya sesuatu yang jadi yang layak, yang sesuai dengan momen. Sesuai dengan momen itu berarti Idul Fitri. Idul Fitri momen menyucikan diri dari dosa. Ya, kita berbicara tentang puasa sedikit karena setelah puasa, kemudian bagaimana cara merawat diri pasca puasa, bagaimana cara mengintrospeksi diri, mengawasi diri dan lain sebagainya. Kemudian apa sunnah-sunnah yang kita lakukan pada hari raya. Atau kalau ada topik yang memang perlu disampaikan pada saat itu karena memang sedang viral atau sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat, maka boleh saja nanti membicarakan masalah itu. Nah itu bagian dari wasiat, bagian dari nasihat. Sebenarnya berbicara sekarang saudara kita di Palestina dibantai, dan di Iran sekarang diserang, dan lain sebagainya. Maka kita banyak seruan untuk berjihad, seruan untuk berdoa untuk Palestina, seruan untuk berdonasi kalau kita mampu dan lain sebagainya. Atau ada dari yang di masyarakat kita sekarang banyak yang terjerat di online, kita bicarakan masalah itu sedikit. Jadi disunahkan berbicara topik-topik yang paling layak, yang sesuai, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nanti berarti kalau raya itu berdampak masalah silaturahmi dari nanti. Silaturahmi kakak ini sampaikan hal yang lain yang berkaitan dengan masyarakat yang dibutuhkan. Maka dalam video yang raya itu dulu ada, mungkin karena dulu dia, karena orang dulu, dia dibalik, orang kita berulang ini, belah tapi kita kerja, kita kerja. Kalau sebagai penghasilan yang cukup, kita cukup, maka sampai hanya cukup begini yang bermasalah. Allah akan berkat kita. Kita sampaikan masalah dan masalah yang aktual yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi silaturahmi itu. Nanti orang yang Allah maka masalah kisah Nabi Ibrahim itu. Coba waktu masalah Nabi Ibrahim. Wabil besar ini baik Nabi Ibrahim. Wabil kedua cerita sesat. Bu jemaah dengarnya. Bukan itu yang kenapa? Kalau apa? Karena dari ibu kepada kebatasan yang ada. Ada apa? Masalah sambil yang ada kembali perintah Allah untuk kita dan tindakan apa ya? Apakah kisah Nabi Ibrahim? Tapi ada sisi-sisi yang berbeda daripada yang sudah sering disampaikan. Dengan Nabi Ibrahim sesuai saat itu sebagai Nabi menghadapi kezaliman dari bahasa muda, berarti ditentang kezaliman, menghadapi dalam masalah hak. Hanya kepada diktator bagi namun ya tidak sampaikan. Hanya tegas ya, dengan diimpos oleh ibu bapak menata, ramalan peradaban. Cuk bisa. Kalau ada menari
kayu perintah Allah bukan hukum dan hukum dan salah. Betul, dari sisi sabar, dari sisi taat wajib, sisi taat kepada perintah orang tua, tapi dari sisi yang lain, wahai masyarakat, yang mendapat kisah dari kisah Nabi Ismail, seorang anak teladan, di mana ketika ayahnya memerintahkannya kepada kebaikan, dia sama sekali tidak membantah. Itu juga kita sebagai anak. Hari ini akan cerita sesuatu, ya, nasihat itu hanya membawa perubahan dan karena transformasi satu pada audiens, diusahakan walaupun itu yang paling cocok untuk hari raya Adha saja, tapi kita mencari sisi-sisi yang lain yang bisa menjadi ilmu tambahan untuk para audiens yang dan bertakbir pada rakaat yang pertama sebanyak 9 kali. Ya Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. 9 kali pada rakaat pada rukun yang pertama, pada rukun yang pertama sebelum masuk ke alhamdulillah, takbir dulu sebanyak 9 kali. Baru alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du fa ya Allah muslimin wa nafsiyat taqwallah kemudian Allah Ta'ala kemudian baru duduk sebentar bangkit lagi pada khutbah yang kedua sebanyak 7 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 7 kali. Ya, baru melanjutkannya sampai habis. Wilaan dan takbir itu secara beriringan. Wilaan secara beriringan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama bukan berapa? Beda jeda, walaupun tak takut tak ban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kata tidak yang memutuskan iring-iringan. Atau dalam bedanya, nak ada orang apa? Masalah lah. Tapi baru dalam firman ambil dan mana cukup syarat bah. Jadi bertakbir sebanyak 9 kali pada khutbah yang pertama dan bertakbir sebanyak 7 kali pada khutbah yang kedua. Dan itu juga hukumnya sunnah. Itu juga hukumnya sunnah. Jadi dia tentu khatib hanya bertakbir atau bertakbir hanya cukup yang bertakbir bukan kayu belakang. Ya benar, benar ada ditutup. Kalau dalam bentuk 2 khutbah, bulan 2 tak silap perlu ingat. Dia yang 2 tak ingat, kan? Ada yang masa khutbah, semayang. Tapi ketika salat Idul Fitri, bila ada salah rukun, tapi ingat sih. Tapi bila salah ada rukun tak takbir, yang hana benda kayu belakang. Bila Allahu Akbar, 8 ke takbir, bab khutbah yang pertama. Ada khutbah yang kedua nanti cuma 6 ke. Berapa tu? Ulang-ulang khutbah nanti lebih. Yang penting rukun yang 5 je kan. Pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, wasiat, ayat dan doa. Ini yang penting benar. Takbir ada hana masalah atau nak tapi tidak cukup angkanya. Tidak sampai 9 atau 7 kali tidak masalah. Karena itu sunnah. Di dalam ayat al-Fatih. Belum ada admin yang kita belajar. Dari grogi juga dalam Al-Fatihah kedua jumlah admin. Kayak beda itu ulama ibarat perhati berbeda.
ala kulli hal khutbah tidak wajib pada salat ini. Khutbah tidak wajib pada salat ini. Khutbah pada salat ini pelengkap. Khutbah pada salat Jumat syarat salat Jumat. Syarat salat Jumat wajib khutbah dulu sebelumnya. Bila tidak ada khutbah enggak sah pelaksanaan salat Jumatnya. Tapi orang yang datang setelah khutbah bisa jadi sah salatnya. Cuma kalau Jumat tidak ada khutbahnya, Jumatnya tidak sah. Tapi kalau salat Id, sesudah salat Id tidak ada khutbah sama sekali, salat Idnya tidak sah. Atau khutbahnya ada, sebagian jemaah pulang, salat Idnya sudah sah. Nah, khutbah pada salat Jumat fardu. Itu syarat dari salat Jumat. Sedangkan khutbah pada salat Id atau pada salat istisqa atau pada salat gerhana itu hukumnya sunnah. Pelengkap. Jadi kalau ada Fatihah saja. Ada ke damikum assalamualaikum. Ada perlu Fatihah. Mulai dari doa dan nazar. Nanti Pak, kita tahu dulu. Nanti tahu dulu. Maka kasih. Itu beberapa